Saudara, Balikpapan merupakan salah satu kota yang terletak di pesisir tenggara Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai pusat industri dan bisnis, kota ini memiliki perekonomian terbesar di Kalimantan. Selain itu, kota Balikpapan dikenal memiliki tata kota yang baik sehingga dinobatkan sebagai kota layak huni ketiga di Indonesia. Lantas, bagaimana strategi pemerintah kota Balikpapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta apa saja program pembangunan daerah yang dilakukan, akan kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Winda Anggreni hanya di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya saya sudah kehadiran narasumber Wali Kota Balikpapan, Bapak Rahmat Masud. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak, baik alhamdulillah. Selamat datang di Bincang Kita. Terima kasih. Kalau mendengar Kota Balikpapan, semakin hari semakin maju, bagaimana kondisinya saat ini, boleh diceritakan? Ya, alhamdulillah, artinya dengan kondisi global dunia, ya tak terkecuali juga di Indonesia ya, Balikpapan juga masih tren positif terhadap pertumbuhan ekonominya juga. Ya, termasuk juga beberapa proyek yang ditopang oleh beberapa proyek strategis, diantaranya proyek RDMP, perluasan kilang kilang Pertamina di Balikpapan, pengelolaan minyak, dan juga yang paling tren sekarang adalah pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Itu yang membuat tren kota Balikpapan secara ekonomi juga alhamdulillah stabil dalam kondisi saat ini. Lalu bagaimana dengan perkembangan infrastruktur, pembangunan yang sangat masif katanya dilakukan di sana, apalagi mengingat visi dari pemerintah kota Balikpapan ingin Balikpapan sebagai kota 5 destinasi, seperti apa? Ya, artinya kita terus tentunya membenahi infrastruktur kita, ya terutama dalam penanganan masalah banjir, kemudian persampahan, termasuk juga fasilitas pendidikan, ruang terbuka hijau, dan tentunya juga taman kota. Itulah yang kita lakukan sekarang ini, karena mengingat situasi dan kondisi sekarang dengan pemindahan ibu kota negara, tentunya dengan perikat Balikpapan sebagai kota yang nyaman huni, ya tentunya fasilitas dan sarana harus kita benahi dan akan kita perbaiki sebaik mungkin. Jangan sampai kita ketinggalan dengan ramainya pembangunan ibu kota negara, karena apapun bentuknya Balikpapan merupakan gerbang dan pintu untuk menuju ke ibu kota negara, Mbak. Gitu. Akan dijadikan gerbang utama untuk menuju ibu kota negara nantinya. Lalu persiapannya sejauh ini seperti apa? Ya, persiapan kita sekarang kita lagi progres dalam membenahi kota kita, ya terutama dalam penanganan banjir, kemudian membangun sarana dan fasilitas, dan alhamdulillah karena mungkin dengan letak Balikpapan yang tadi kita ketahui bahwa Balikpapan itu secara geografis juga sangat strategis, ya sebagai pintu ibu kota Kalimantan, bukan hanya Kalimantan Timur nih, apalagi sekarang menjadi pemindahan ibu kota negara, ya tentunya peranan dan strategis yang kota Balikpapan ini yang sangat strategis. Ya tentunya dalam hal ini diuntungkan kami Balikpapan, Mbak, karena dengan fasilitas yang kita miliki diantaranya adalah bandara udara, ya bandara udara internasional itu yang aktif satu-satunya di Kalimantan, ya kan, yang aktif satu-satunya di Kalimantan. Ya, kemudian juga kita memiliki ada 3 pelabuhan domestik, termasuk 1 pelabuhan yang sudah direct call, pelabuhan internasional, itu KKT, Pelabuhan Peti Kemas yang ada di kota Balikpapan. Sementara bandara sendiri dengan luasan kita 2.500 kali 45, ya cukup standar lah untuk membantu penerbangan maskapai baik dari luar maupun dalam negeri. Kemudian juga 2 maskapai internasional, kemudian ada beberapa diantaranya juga yang kita siapkan termasuk juga fasilitas-fasilitas umum seperti pembangunan rumah sakit, kemudian juga diantaranya juga beberapa hal yang kami siapkan, yaitu untuk memenuhi sarana dan kebutuhan yang ada di kota Balikpapan. Berarti fasilitas sarana prasarana saat ini sudah dipersiapkan oleh Pemkot Balikpapan. Lalu kemudian kalau di Balikpapan terkenal sebagai oil city atau kota minyak, boleh dijelaskan seperti apa, seberapa besar produksi minyak di sana? Ini saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini.
orang selalu menyampaikan bahwa Balikpapan itu kaya minyak, ya kan? Sesungguhnya Balikpapan tidak kaya minyak. Yang memiliki sumber minyak itu ada 2 kabupaten kota yang ada 3, yaitu diantaranya Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, dan Bontang diantaranya. Itu yang memiliki penghasil minyak. Tapi Balikpapan dengan letaknya yang sangat strategis dan juga di sana ada kilang Pertamina, yaitu pengelolaan kilang. Jadi alhamdulillah itu yang menopang perekonomian kota Balikpapan. Produksi kilang di kota Balikpapan yang menurut data yang kami terima itu kurang lebih sekitar 260.000 barel per hari. Itu produksinya. Dan insya Allah ini akan bertambah dengan diadakannya proyek RDMP, yaitu perluasan kilang yang akan mencapai 360.000 barel per hari. Nah itu yang sangat diuntungkan juga kota Balikpapan. Oke, jadi berarti menguntungkan bagi kota Balikpapan. Ya, sangat. Lalu kemudian ini tentunya juga berdampak dengan perkembangan dan pertumbuhan industri di sana seperti apa, Pak Wali? Tentunya pertumbuhan dan industri kalau dilihat dari secara ekonomi ya memang penopang ekonomi kita 47% itu dari industri pengelolaan terutama migas. Kemudian potensi Alki 2 di mana juga jumlah industri kecil menengah atau IKM yang dimiliki kota Balikpapan ini terus meningkat. Di antaranya bahwa industri menengah kita ini dari kurang lebih 300-an ya, itu meningkat menjadi hampir 400 IKM. Itu penopang secara ekonomi. Kemudian juga tantangan yang terbesar dalam hal ini yaitu transformasi ekonomi yang mengurangi kita ketergantungan kepada pengelolaan migas. Nah itu yang juga harus kita antisipasi ke depannya untuk kota Balikpapan. Jadi pertumbuhan industri di sana pesat ya, Pak Wali. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Menarik berbincang mengenai dengan kota Balikpapan ini dengan segala visi misi dari Pemkotnya. Kita akan jeda dulu, saudara. Tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan saya masih bersama dengan Wali Kota Balikpapan Bapak Rahmat Masud. Kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Kalau di Balikpapan pembangunan sudah dilakukan secara masif, kemudian infrastruktur sudah oke. Lalu bagaimana dengan iklim investasi yang ada di sana? Apa kebijakan yang dilakukan untuk menggait para investor? Ya, memang investasi merupakan salah satu juga strategi kita itu untuk menarik minat untuk membangun kota Balikpapan. Karena seperti kita ketahui bahwa Balikpapan itu tidak kaya terhadap hasil alam. Kita tidak memiliki sumber alam yang berlimpah seperti batu bara. Kemudian minyak yang sering saya sampaikan tadi itu hanya ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Kami tidak memiliki seperti 9 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, kebun sawit, termasuk penambangan batu bara. Tapi secara geografis Balikpapan sangat diuntungkan. Nah, dan dalam hal inilah kebijakan dalam pemerintah adalah menarik para investor untuk berinvestasi di kota Balikpapan, apalagi dengan pemindahan ibu kota negara. Tentunya dalam investasi ini yang kami ingin sampaikan kepada para investor adalah pertama adalah memudahkan dalam pelayanan publik kami, yaitu Mall Pelayanan Publik atau MPP ada 27 instansi dan tentunya juga sistem perizinan online tanpa antrian di luar OSS itu kami permudah untuk para investor yang ingin masuk dan berinvestasi di kota Balikpapan. Artinya kami juga menyampaikan kepada pejabat yang terkait bahwa para investor, para pengusaha itu adalah raja di rumah kita. Jadi kita harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk menarik investasi sehingga kalau toh investasi dan para investor banyak yang berinvestasi di kota Balikpapan, secara ekonomi juga Balikpapan diuntungkan, terutama warga kota Balikpapan. Jadi langkah dan upaya untuk memudahkan investor ini itu sudah syarat utama dilakukan ya oleh dan itu sudah kami lakukan. Balikpapan. Lalu kemudian yang menjadi fokus juga dari Pemkot Balikpapan adalah di sektor atau di bidang kesehatan. Ada program di bidang kesehatan yaitu PBI APBD. Mungkin boleh dijelaskan apa PBI APBD itu Pak, lalu kemudian tujuan dan manfaatnya. Tujuan dari program PBI kita itu adalah memperluas akses layanan kesehatan kepada warga kami.
Jadi tentunya manfaatnya pasti banyak. Nanti memberikan jaminan layanan kesehatan bagi peserta kelas 3, BPJS kelas 3 yang untuk meringankan beban masyarakat kami. Itu saya laksanakan pada waktu saya dilantik tanggal 31 Mei 2023. Kemudian di perubahan di bulan Oktober kami langsung eksekusi itu. Memberikan gratis BPJS kepada warga kami yang bukan penerima kerja. Oke. Pasti manfaatnya udah jelas. Kalau ingin menumbuhkan dan ingin menciptakan anak-anak yang berkualitas, pasti syaratnya kan satu harus sehat dulu. Tidak akan mungkin dia pintar kalau tidak sehat. Nah, program itulah yang kami laksanakan, yang kami langsung implementasikan untuk menjamin kesehatan dan tentunya juga kesejahteraan bagi warga kami. Gitu. Lalu bagaimana kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan, lalu cakupan kepesertaan dari program PBI APBD ini seperti apa? Dan alhamdulillah peserta bantuan iuran ini BPJS ya hampir kurang lebih 74.000 jiwa yang sekarang 74.000 KK yang terlaksana. Dan alhamdulillah itu berjalan on progress terus. Kemudian upaya ya tentunya kita sosialisasikan. Pasti dalam awal-awal program mengalami kendala. Ya terkadang ada yang nick-nya, ada yang berpindahan penduduk, kemudian tercatat, kemudian dia pindah tempat. Pindahnya bukan di daerah, tapi pindah satu kecamatan. Nah itu juga yang menyusahkan kita sebenarnya. Tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun terus itu kita perbaikin dan hampir cakupan 98% BPJS bagi warga kurang mampu itu udah terlayani di Kota Balikpapan. Nah itu beberapa hal yang kami lakukan, Mbak. Oke, lalu kemudian tantangannya untuk menjalankan program ini tadi salah satunya adalah ada yang pindah domisili, pindah kecamatan. Untuk menangani hal itu seperti apa yang dilakukan? Dan alhamdulillah artinya di OPD kami ini kan sudah terlayani dengan secara terintegrasi dari Capil kami juga gitu. Kami kan meraih penghargaan yang terbaik untuk Kalimantan Timur mewakili Indonesia untuk program Capil kami kan pendataan penduduk. Artinya melalui sosialisasi, kemudian melalui beberapa perangkat termasuk RT itu kita libatkan langsung. Untuk menyampaikan siapa-siapa nih warga kita yang belum tersentuh terhadap, belum mendapatkan pelayanan BPJS gratis yang kelas 3. Nah itu yang kami lakukan. Ya memang beberapa kendala awal-awalnya pasti ada. Tapi pelan, tapi pasti berkat kemauan dan kerja sama tim kami di pemerintahan, ya walaupun belum 100%, belum maksimal, tapi kami berupaya bahwa seluruh pelayanan kesehatan bagi BPJS kelas 3 warga kami ini harus bisa kami layani. Karena itu komitmen saya sejak dilantik menjadi wali kota. Oke, lalu untuk komitmen yang kemudian disampaikan oleh Bapak Wali adalah untuk memperbaiki di sektor kesehatan, dan yang satu paket dengan kesehatan adalah pendidikan. Ini kalau Pak Wali disuruh pilih katanya sulit nih. Dua-duanya adalah hal yang penting. Kalau di pendidikan seperti apa kebijakan yang dilakukan? Artinya pendidikan dan kesehatan ini ibarat pinang itu dibelah dua. Satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Ingin menciptakan sumber daya manusia, anak-anak yang berkualitas, pasti pendidikannya harus kesehatannya harus baik. Dan insya Allah kesehatannya baik, pasti anak itu akan tumbuh dengan cerdas. Dan itulah yang kami lakukan ini, bahwa sejalan dengan kesehatan yang kami berikan, pembangunan rumah sakit, kemudian pembangunan beberapa puskesmas di Kota Balikpapan, seiring juga dengan pembangunan sarana pendidikan yang kami lakukan. Selama saya baru 2 tahun menjabat nih. Di sekolah dari tingkat SD, kami udah bangun beberapa SD yang ada di Kota Balikpapan. Kemudian sejalan dengan itu kami bangun SD dan SMP terpadu. Kalau SMA kami belum sentuh karena itu adalah kebijakan pemerintah provinsi. Tapi komunikasi kami juga dengan pemerintah provinsi melalui BenQ-nya. Itu akan dibangun juga ada beberapa sekolah menengah tingkat atas yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Nah itulah beberapa hal, kemudian pembangunan unit sekolah yang sudah saya maksud, kemudian rehabilitas juga terhadap penambahan ruang belajar terhadap sekolah kami, yaitu SD dan SMP, kemudian juga kami memberikan bantuan seragam gratis kepada anak-anak kami yang baru masuk kelas 1 sama kelas 7, itu gratis 3 pasang. Jadi semuanya semangat untuk bersekolah, dimudahkan semangat untuk jadi bersekolah. Tidak ada lagi dan tidak boleh, bukan tidak boleh ada anak-anak kami yang tidak bersekolah. Itu harus komitmen. Ini sejalan dengan
apa yang menjadi nawacita para pendiri bangsa kita. Kalau saya lihat juga informasinya bahwa alokasi untuk pendidikan itu anggarannya juga cukup besar di sini, 866 miliar. Ya. Itu seperti apa? Ya, anggaran itu memang cukup besar karena memang sudah diamanatkan dalam undang-undang itu untuk sekolah, pendidikan, maksud saya itu kan minimal 30%. Kami udah lebih daripada 30% anggaran APBD kami. Jadi alokasikan tadi ya untuk memberikan SPP gratis, bantuan SPP gratis bagi sekolah swasta. Itu kami bantukan iuran SPP-nya itu, Mbak. Kemudian membantu seragam sekolah, kemudian menambah biaya intensif para guru honor, guru ngaji, guru TPA, dan sarana pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan kami itu sangat fokus. Semuanya difasilitasi. Walaupun kita jujur itu masih jauh daripada kata cukup. Kalau mau cukup tidak ada cukupnya. Tapi kalau bilang mau bersyukur, insya Allah. Tapi targetnya untuk pendidikan? Iya, itu target untuk pendidikan. Ya. Jadi semuanya harus bersekolah, itu targetnya dari target kami harus anak-anak kami nggak boleh ada yang putus sekolah. Itu tergantung personalnya saja. Karena pemerintah udah menyediakan beberapa pelayanan, kemudian memberikan subsidi bagi SPP bagi sekolah swasta, juga BOSDA kita juga kita lakukan melalui dari anggaran 800 miliar. Intinya semuanya sudah disiapkan, fasilitasnya sudah ada, semua anak-anak dimudahkan untuk bersekolah. Termasuk juga beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu. Oke, jadi banyak program-programnya. Terakhir juga kami juga memberikan beasiswa kepada ASN ASN yang masih yang masih menjadi pegawai, kemudian ditinggal orang tuanya sebagai ASN, juga anaknya akan kami jamin sampai selesai kuliah. Wah, menarik sekali program-program untuk sektor pendidikan oleh Pemkot Balikpapan. Masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi kita jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan saya masih bersama dengan Wali Kota Balikpapan, Bapak Rahmat Masud, masih berbicara mengenai bidang pendidikan di Kota Balikpapan. Kalau target atau capaian yang ingin dicapai di tahun 2024 di bidang pendidikan apa? Oke, makasih Mbak. Artinya tentunya target di bidang pendidikan kita di tahun 2024 yaitu rata-rata lama sekolah 11 tahun 11 bulan. Dan tentunya juga harapan lama sekolah yaitu 14 tahun 3 bulan. Kemudian indeks pembangunan manusianya IPM-nya yaitu 81,60. Itu target kami di 2024. Dan Pemkot Balikpapan ini juga optimis ya untuk mencapai target. Sangat optimis sekali dengan situasi dan kondisi Kota Balikpapan. Kalau tadi kita berbicara mengenai sektor dan program di bidang pendidikan, saat ini kita akan menanyakan terkait dengan pariwisata yang ada di Balikpapan. Karena di Kota Balikpapan ini juga memiliki garis pantai yang cukup panjang, saudara, kurang lebih 45,6 km. Kemudian juga banyak sejarah di sana. Bagaimana pariwisatanya? Ya tentunya sama dengan daerah-daerah lain, kita pasti akan berpacu, berlomba-lomba di dalam menargetkan PAD kita khusus di bidang pariwisata. Balikpapan ingin menjadi kota wisata dan tentunya MICE, tentunya terus kami benahi dan melengkapi semua sarana dan fasilitasnya. Kami punya 76 destinasi wisata alam maupun buatan, termasuk juga religi dan kuliner, dan termasuk juga wisata sejarah dan lain-lain. Dan contohnya seperti hutan mangrove, itu banyak satwa liar di situ, termasuk juga penangkaran buaya. Mungkin kalau dengar buaya Rizka, itu salah satunya ada di penangkaran buaya di Kota Balikpapan. Kemudian beberapa destinasi wisata yang lainnya, termasuk juga wisata bahari. Di sana kita ada Teluk Balikpapan, kita bisa berkeliling juga menggunakan kapal pinisi. Artinya banyak hal yang ingin coba kita garap yang punya potensi yang sangat luar biasa. Karena kondisi secara geografis juga Kota Balikpapan daerah pesisir. Kemudian wisata baharinya juga kita berhubungan juga dengan tengah-tengah itu Alki 2, jalur selat Kepulauan Indonesia. Yang secara geografis itu lebih dekat, ada pulau-pulau yang namanya Pulau Bala-Balakan. Itu sangat luar biasa sekali potensinya, walaupun secara administrasi itu masuk wilayah Sulawesi Barat, dalam hal ini Mamuju.
Tapi orang lebih dekat dari kota Balikpapan kalau menggunakan speed ya paling 2 jam sampai 3 jam itu udah sampai. Kita di pulau di tengah laut di Selat Makassar. Nah itulah daya tarik yang ingin coba kita kembangkan. Dan aku yakin pasti ini menjadi satu wisata yang sangat menarik, bukan hanya wisata Indonesia tetapi juga dari mancanegara. Wah, jadi ternyata banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi di Kota Balikpapan ya, Pak Wali. Lalu kemudian Kota Balikpapan ini juga beberapa kali meraih penghargaan. Penghargaan yang luar biasa, memboyong 18 kali penghargaan Adipura Kencana. Balikpapan juga pernah dinobatkan jadi kota paling dicintai dunia versi World Wildlife Fund. Dan bagaimana Pak Wali menanggapi penghargaan-penghargaan yang sudah dicapai ini? Ya, semua penghargaan ini bukan hanya kinerja dari pemerintah Kota Balikpapan. Sekali lagi sering kami menyampaikan dengan tagline dari HUT Kota Balikpapan tahun kemarin, yaitu bersinergi dan berkolaborasi. Tentunya semua pihak harus terlibat dan melibatkan diri di dalam pencapaian-pencapaian apa yang menjadi mimpi dari para pendahulu dan pendiri Kota Balikpapan. Menjadi kota yang nyaman dihuni, ya menjadi salah satu kota yang terbaik di Indonesia, di Republik ini, ya tentunya dengan semangat kebersamaan dan gotong royong yang kita miliki, dan itu kita edukasi kepada masyarakat, mulai dari tingkat RT, lurah, camat, sampai semua stakeholder, organisasi maupun paguyuban, karena di Balikpapan kami memiliki hampir 200 paguyuban dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi kebersamaan dan kesatuan itu satu visi untuk menjaga Kota Balikpapan bisa berhasil seperti sekarang ini, dan terus kita pertahankan dan kita akan memperbaiki lebih baik lagi ke depannya. Semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan. Lalu Pak Rahmat, selama Bapak menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan, apa yang kemudian hingga saat ini mungkin masih menjadi PR atau masih ada hal yang harus diselesaikan dan dikerjakan? Ya, tentunya PR masih banyak. Dengan jabatan saya yang baru 2 tahun ini, ya sesuai dengan program, menjadi salah satu program prioritas saya, yaitu bagaimana sumber daya manusia anak-anak Kota Balikpapan ini harus memiliki sumber daya yang bisa bersaing, bukan hanya di tingkat kota, provinsi, atau di tingkat Indonesia, tapi juga tentunya juga bisa berkiprah di internasional. Kemudian paling yang penting adalah reformasi birokrasi. Seperti kita ketahui bahwa Balikpapan tidak memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Jadi yang kami penguatan di sini adalah bagaimana pelayanan terhadap bukan hanya kepada pengusaha, tapi pelayanan publik yang lainnya harus dipermudah, dipercepat. Nah, itu semua harus diperbaiki melalui sistem reformasi birokrasi yang baik. Tapi aku yakin mulai yang kepemimpinan kami, ya kami coba mengedukasi itu, menyampaikan, memberikan saran kepada para pelangkat OPD kami, benar-benar kita kerja dengan ikhlas, bahwa rezeki itu tidak akan pernah ketukar. Terakhir, Pak Wali, apa yang kemudian harapan atau pesan yang ingin disampaikan singkat? Pesan saya samalah, kami berkeinginan bahwa Balikpapan ini betul-betul ke depannya kita wujudkan sebagai menjadi kota yang nyaman dihuni semua orang dan semua pihak, dan juga tentunya dengan semangat memegang teguh prinsip spiritualitas yang selama ini menjadi pedoman kehidupan masyarakat Kota Balikpapan, yaitu ingin mewujudkan kota yang nyaman dihuni, maju, modern, dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman. Baik, terima kasih Wali Kota Balikpapan Bapak Rahmat Masud sudah hadir di bincang kita pada hari ini. Sukses selalu untuk Kota Balikpapan dan semoga PR-nya bisa segera selesai, kemudian target-targetnya juga ke depannya bisa dicapai. Kami akhiri perbincangan ini, saudara, saya Winda Anggreni, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.